Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke teman-teman ya, di kesempatan sore hari ini nggak tahu apa yang sedang dipikirkan sama Reta, tetapi di sini saya bergegas nyalakan kamera karena Reta berniat ingin menceritakan asal usulnya Reta ini sampai di hutan, terus juga sampai saat ini di rumah saya ya teman-teman ya. Jadi mungkin waktu itu saya menemukan Reta sampai sekarang itu waktunya kurang lebih 2 bulan ya Reta ya, kurang lebih 2 bulan. Nah terlepas dari itu sampai saat ini pun jujur saya belum tahu aslinya kejadiannya seperti apa sih Reta kok bisa sampai di hutan itu. Maksudnya belum, Reta itu belum menceritakan semuanya, belum jelas. Ya sedikit-sedikit sih Reta udah cerita, cuma kan semua itu belum pernah Reta ceritakan sendiri asal usulnya kok sampai berada di hutan ya teman-teman ya. Nah di kesempatan sore hari ini Reta katanya ingin menceritakan semua. Saya nggak tahu apa maksud dan tujuannya Reta ini menceritakan ini. Apakah Reta juga sudah ingin kembali kepada orang tuanya? Saya doakan juga semoga ya teman-teman ya. Jadi saya di sini tidak melarang untuk bertemu orang tuanya, tetapi saya juga intinya saya memberi kebebasan lah. Kalau Reta emang mau betah di sini ya mungkin di sini. Kalau Reta emang mau pulang mencari orang tuanya juga saya pastinya akan membantu ya teman-teman ya. Nah gimana Reta? Nah, Reta tadi ingin menceritakan asal usulnya. Mungkin bisa Reta ceritakan biar teman-teman tahu semua nih gitu. Sebelumnya ke Bapak terima kasih banyak karena udah mau merawat Reta, menjaga Reta, terus udah mau kasih Reta ya kayak suruh gitu, kasih tempat tinggal, kasih makan. Oh ya. Ya dikasih hidup nyaman gitu. Ya sama-sama ya Reta ya. Mungkin juga saya minta maaf juga kalau dalam saya merawat anak-anakku ini mungkin tidak bisa memperlakukan adil. Saya harap Reta maklum ya, karena saya juga orang biasa, tidak lepas juga dari kesalahan ataupun kekurangan. Nah mungkin bisa langsung diceritakan Reta gimana bisa terjadinya dulu Bapak temukan di hutan itu, asal muasalnya ataupun kronologinya seperti apa sih? Sebelumnya juga Reta mau minta maaf ke orang tua, mungkin Bapak sama Ibu, karena mungkin selama 2 bulan ini Reta nggak ada kabar. Terus mungkin mereka cari-cari Reta, terus mereka khawatir Ya itu karena udah pasti. hilangnya Reta. Ya itu pasti ya Reta ya. Dimanapun orang tua ditinggal anaknya pasti dia akan mencari. Walaupun bagaimanapun anak itu sampai kapanpun tetap anak Reta gitu. Orang tua juga pasti selamanya pasti akan tetap mengakui anaknya. Begitu juga sebalik, anak pasti akan mengakui orang tuanya. Nah terlepas dari itu gimana Reta? Sebetulnya ada masalah apa sih kok sampai dulu itu Reta tega meninggalkan keluarga tersayangnya, ada bapaknya, ibunya. Masih punya adik apa enggak Reta atau kakak? Saudara kandung cuma adik. Oh adik ya, lelaki ataupun perempuan? Laki. Oh laki-laki. Umur berapa Reta? Ataupun kalau enggak sekolah kelas berapa? Kurang. Kira sekolah mungkin SD kelas 1. Oh SD kelas 1. Ya. Nah, mungkin bisa dilanjut tadi ceritanya Reta. Ya awal mula Reta pergi juga Reta
apa ya, ya Reta pergi juga bukan karena kemauan Reta gitu loh Pak. Reta pergi itu karena terpaksa. Oh, Reta melakukan pergi dari rumah itu karena terpaksa gitu ya. Mungkin itu baik bagi Reta, tapi belum juga baik buat orang tua Reta gitu. Oh, belum tentu baik buat ya. Maksud Bapak udah tangkap apa yang dimaksud dengan Reta. Reta mengambil keputusan ini, Reta anggap sih baik buat diri sendiri, tapi belum tentu baik buat orang tuanya gitu kan. Nah, terus kan dulu Reta kan tinggal di gunung, terus keadaan orang tua kan susah ekonomi, terus apa ya, ya banyak keterbatasan gitu loh Pak. Terus mungkin karena Reta juga udah dewasa, udah kelas 3 SMK. oh iya Reta, kamu katanya kan dengan segala keterbatasan tetapi kamu punya kelebihan ya Reta ya. Iya. Sehingga kamu bisa sekolah sampai kelas 3 SMK ini katanya dapat semacam beasiswa ataupun ada yang membantu gitu ya Reta ya. Sehingga kamu dapat bersekolah sampai saat ini ataupun kelas 3 ini. Nah, ya sebetulnya sih udah bagus ya Reta ya. Sebentar lagi kamu udah lulus. Kalau memang lulus karena udah kelas 3, terus kan nanti bisa ke jenjang kuliah sebetulnya ya. Terus habis itu mungkin orang tua Reta kayak mikirin masa hidup kayak gini terus kan Pak. oh dan dengan segala maaf kekurangan gitu. Nah terus mereka mau niat jodohin Reta gitu sama cowok yang gak dikenal sama Reta. oh tetapi orang tua kamu pastinya udah kenal ya sama cowok itu ya. Udah, mungkin kenalan orang tua gitu. Oh lewat orang tua, teman ya. Nah terus katanya dia itu ya kategori orang yang mampu gitu Pak. Oh orang berkecukupan. Jadi orang tua Reta juga mau menjodohkan tertarik sama gitu dia. ya. Iya. Nah kan kalau orang tua kamu mungkin pastinya pengen anaknya yang menjadi yang terbaik ya, maaf ya dalam kutip, mungkin bisa setidaknya misalkan Reta kok sampai mau menikah sama cowok pilihan orang tua kamu itu kan setidaknya mungkin bisa mengangkat derajat dan martabat orang tua kamu. Nah gitu. Pasti ya mungkin orang tua kamu sih pasti pengen yang terbaik lah buat kamu. Tapi Reta dengar dari orang-orang situ yang tahu orang itu. Oh anak itu maksudnya gitu. Katanya apa ya? Ya kurang baik gitu loh Pak. Maksudnya kurang baik? Kurang baik kayak misalkan sikapnya gitu. Oh sikapnya ya? Dia katanya sombong, terus apa sih ya? Itu anak itu sering minum-minum. Oh sering minum-minuman. Udah ganti cewek gitu Pak. Jadi Retanya juga nggak mau. Oh jadi kamu dijodohin sama lelaki yang tanda kutip dari keluarga berkecukupan, tetapi yang membuat kamu tidak mau menerimanya karena sifat anak itu menurut tetangga sekitar yang mengetahui anak itu sering minum minuman, juga sering gonta-ganti pacar gitu ya. Nah terus Reta emang nggak maksudnya nggak bicara sih sama ibunya, itu tahu nggak maksudnya kalau emang anak itu tuh sifatnya nggak baik, itu orang tuanya tahu apa enggak? Kayaknya nggak tahu deh Pak. Soalnya kan dia kenalan cuma sama itu orang tuanya aja. Oh jadi orang tua kamu tidak mengetahui anak tidak tahu calon kamu lah ya, intinya pacar kamu itu kalau sifatnya itu nggak baik itu nggak tahu. Taunya cuma dari orang tua sama orang tua sih ya. Nah terus kok sampai kejadiannya kamu bapak temuin tuh gimana ceritanya? Itu kan cerita yang di rumah nih masalahnya, penyebabnya kamu
masalahnya kamu pergi. Nah, terus kronologi kamu bisanya bapak temuin di hutan tuh gimana? Ya sewaktu itu Reta kan jadi tahu asal usulnya dia, terus Reta kayak ada inisiatif gitu loh Pak. Kalau misalkan Reta juga nggak mau dijodohin, Reta pergi gitu. Entah itu baik atau nggak baik, Reta mau pergi aja. Karena Reta nggak mau dijodohin. Oh, jadi kamu dengan taunya cowok itu kurang baik, kamu berinisiatif untuk pergi meninggalkan orang tua kamu, walaupun sebetulnya itu tidak baik gitu. Nah, emang Reta nggak coba jelasin ke bapak ibunya kalau sikapnya nggak baik itu, nggak pernah diobrolin baik-baik ya? Apa orang tuanya tidak terima? Ya takutnya nanti nyesel gitu mungkin. Oh, maksudnya Reta ini jodohin itu udah pas, takutnya Reta yang nyesel gitu karena dia orangnya tanda kutip ya berkecupan gitu ya. Nah, terus awal terjadinya itu gimana? Kan tadi kamu bilang suatu malam kamu dipanggil sama bapak ibunya, bicarakan gitu, ngomong gitu. Iya, kayak apa ya? Coba gimana? Ya didiskusiin bareng, terus katanya mau dijodohin mau apa enggak gitu sama teman orang tua gitu. Terus Reta kan bilang Reta aja nggak tahu kayak apa gitu orangnya, anaknya. Terus gimana sifat aslinya gitu. Walaupun kamu udah tahu jawabannya ya. Iya. Terus tapi ternyata ya nolak. Tapi orang tua juga kayak setengah maksa gitu loh Pak. Jadi Reta rada gimana gitu. Kayak rada tertekan gitu loh Pak. Iya. Jadi setengah memaksa dari dalam tanda kutip kamu setidaknya harus mau nih sama cowok ini ataupun anak ini gitu. Jadi Reta putusin pagi-paginya kabur. Nah, dulu kamu pernah cerita itu kamu kaburnya itu kan habis sholat subuh kan? Iya. Nah, itu gimana itu? Ya. Ya Reta ya pergi-pergi aja gitu loh Pak. Nggak tahu sampai tiba-tiba udah sampai hutan itu. Oh, berarti subuh kamu turun ya kan, rumah kamu katanya di atas kan ya, di atas gunung, berarti begitu kamu keluar jalan aja nggak tahu kemana, tahu-taunya bisa sampai bapak temuin itu ya. Iya. Ya. Berarti kesimpulannya kamu nih benar-benar menjadi tanda kutip korban orang tua ya. Iya. Jadi kamu dipaksa untuk menikah dengan calon ataupun lelaki pilihan orang tua kamu. Di situ orang tua kamu menganggap cowok ini adalah yang pas buat kamu dengan latar belakang ekonominya yang berkecupan, tanpa menimbang ataupun mendengar pendapat ataupun masukan dari kamu ya Reta ya. Nah, kalau begini kan berarti jelas nih Reta. Terus sekarang kan Reta udah di sini nih. Maksudnya Reta menceritakan ini semua gimana? Apakah Reta ada niatan ataupun ada itikat pengen kembali menemui orang tuanya ataupun gimana? Ya jelasnya Reta punya apa ya, kepengenan gitu, kayak rasa pengen ketemu orang tua. Di satu sisi Reta kangen, tapi Reta takut masih ingat-ingat masalah kemarin gitu. Tentang dijodohin. Ya kira-kira gitu Pak, Reta bingungnya. Nah, sekarang Bapak tanya jujur nih, dari hati kamu sendiri, kangen gak sama orang tua? Kangen banget ya sama Bapak, Ibu, juga adiknya ya. Walaupun terlepas dari segala keputusannya yang membuat kamu seperti ini, tetapi dibalik itu semua di hati kecil kamu sangat menyayangi mereka ya. Nah, terus kalau udah begini, Reta, Bapak sih cuma nggak ini ya, maksudnya bukannya ngusir nih ya. Nah, kedepannya Reta gimana nih? Ya. Jujur dari hati, jangan nggak enak, coba. Ya Reta pengennya
pengennya sih pengen ketemu orang tua, ya maksudnya pengen jenguk gitu Pak. Nah, Reta udah siap dengan segala konsekuensinya. Maksudnya kalau misalkan Reta ketemu orang tuanya nih, terus nggak boleh pergi lagi, terus misalkan harus di rumah lagi. Misalkan nih bapak anterin ya kamu ke rumah ketemu orang tua kamu, terus bapak serahin, bapak cerita segala macam, minta maaf, nanti bapak pastinya kan udah selama ini ya bapak kan sedikit bersalah juga, bukan anak kandung, tetapi bukan seutuhnya salah bapak sih, kan Retanya yang pergi, jadi itu salah, ya murni kesalahan Reta. iya, tapi kan namanya orang tua kamu kan bapak juga belum nggak tahu nih pendapatnya gimana, kan nggak tahu juga kan gitu loh. Nah, gitu. Terlepas dari itu sih bapak nggak melarang untuk kamu ketemu orang tuanya sih, nggak. Terus juga di sini juga bapak nggak mengusir kamu untuk pergi dari rumah, bapak nggak. Semua keputusan pokoknya bapak serahin. Intinya bapak siap membantu. Kok misalnya Reta pengen ketemu sama orang tuanya, ya ayo monggo gitu. Reta tentunya masih ingat kan alamat juga rumahnya, kan sekarang di sini udah lama nih, seenggaknya udah tahu di mana sih letak rumah kamu, udah tahu kan? Udah tahu ya. Nah, baik teman-teman ya, sisi maksudnya yang dapat kita ambil dari pembicaraan ataupun penjelasan data ini adalah maaf, walaupun maksudnya orang tua gimana ya teman-teman ya, maksudnya mengambil keputusan walaupun tidak sependapat, itu juga tetap orang tua kita, itu yang harus patut kita hormati, juga kita hargai ya teman-teman ya. Mungkin adanya kita adalah berkat adanya orang tua kita gitu. Sampai kapanpun mereka ataupun beliau adalah tetap orang tua kita. Jangankan masih hidup ya teman-teman ya, pasti kita cari, sudah meninggal aja kita harus cari di mana sih kuburnya kan gitu loh. Gitu. Ya udah, mungkin Reta jadi udah siap dengan segala resikonya ya. Kalau Reta nanti ketemu orang tuanya, kok misalkan Reta nggak boleh kesini lagi, udah siap semua ya, udah siap ya. Terus apa namanya, ya intinya pokoknya Reta udah siap ketemu orang tuanya, juga meninggalkan tanda kutip keluarga di sini gitu ya. Ini murni ya Reta ya, datangnya dari diri sendiri Reta, yang nggak ada unsur paksaan dari pihak manapun ya. Ya udah, insya Allah Bapak akan bantu. Terserah nanti Reta ada waktunya kapan, siapnya kapan, nanti kita cari ataupun nanti Bapak anterin kamu pulang. Ya. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini video di kesempatan sore hari ini. Pastinya saya akan menunggu kesiapannya si Reta ini untuk kembali ke orang tuanya. Semoga aja nanti dengan ketemunya orang tuanya, misalkan kok Reta pengen kembali ke sini ataupun main ke sini, diizinin sama orang tuanya ya. Hitung-hitung jadi nambah persaudaraan. Amin. Oke, bila salah kata, ucap atau perilaku, saya mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.